Di Bali, kebanyakan orang membangun villa sebagai unit lepas atau berdiri sendiri. Pernah kebayang nggak kalau ada satu kawasan, satu komplek, atau bahkan satu klaster yang isinya villa semua? Yaps, kamu nggak salah dengar. Selamat datang di Samani Villa Ungasan. Wah, ini menarik nih. Kenapa sih Miralen nggak hanya bangun satu unit saja atau satu villa saja, nggak tanggung-tanggung, bahkan langsung bikin satu klaster? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Pagi ini saya bersama Pak Wayan. Pak Wayan, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Pak Wayan? Kabar selalu baik, Apip. Ya, baik, terima kasih. Wah, Pak Wayan, saya mau tanya nih. Ini tentang villa di Bali nih, Pak. Orang-orang biasanya fokus beli unitnya, itu bangunannya, propertinya. Tapi kayaknya jarang sekali orang-orang yang lihat dari sisi lingkungan propertinya gimana, lingkungan unitnya gimana. Ini menurut Bapak, kenapa nih, Pak? Ya, memang ya. Itu sesuai dengan pengalaman kita ya. Yeah. Jadi, kawasan itu tidak terlihat secara instan. Kita boleh membangun sebuah unit villa saat ini terlihat bagus, terlihat indah, tetapi beda dengan lingkungan. Lingkungan itu ke depan 3-5 tahun itu bisa berubah. Wah, iya. Nah, dalam hal ini Miralen membangun sebuah villa itu bukan sekedar hanya bangunan dan tanah. Iya. Tetapi merupakan sebuah konsep ke depan yang harus mempunyai kenyamanan jangka panjang. Wah, siap. Begitu. Wah, ini menarik nih yang dari Miralen. Gak hanya bicara tentang unitnya saja, bahkan Miralen sudah mikirin gimana jangka ke depannya, Pak ya? Ya, jangka betul. panjangnya. Jadi Bagus kita kan mempunyai hubungan, selalu menjaga hubungan dengan customer dengan baik. Nah, karena hubungan customer dengan baik itu akan menjadi modal kita di dalam membangun sebuah kepercayaan untuk Miralen di masa yang akan datang. Siap, Bapak. Pak, ini kayaknya karena perbincangannya mulai menarik nih. Gimana kalau kita langsung ngobrol aja di dalam mungkin, Pak, biar lebih nyaman? Boleh, Habib. Ayo Mari, Bapak. Ya. Saya ingin tahu juga nih. Baik, ya. Wah, ini yang menjadi rasa penasaran saya nih, Pak. Kenapa Miralen pada akhirnya membangun komplek atau klaster villa? Bukan hanya bikin satu unit atau 2 unit atau berapa, seperti kebanyakan proyek-proyek villa pada umumnya, Pak. Begini, karena dengan adanya kompleks, itu memberikan kami kendali untuk hal-hal yang krusial di masa-masa yang akan datang. Dengan adanya sebuah konsep kompleks, jadi kami bisa mengatur akan mulai dari akses, kemudian keamanan, tata ruang, dan yang paling penting adalah standar desain, sehingga semua menjadi satu pintu. Nah, kemudian sebagai pengembang lokal ya di Bali, Miralen itu mempunyai sebuah prinsip pelayanan berkelanjutan. Nah, dalam hal ini ketika para investor sudah membeli villa di Miralen, sudah melakukan AJB atau akte jual beli di notaris, jadi pekerjaan kita itu bukan berhenti sampai di sana. Justru ini adalah merupakan awal daripada kesinambungan pelayanan kita kepada klien-klien untuk di masa-masa yang mendatang, untuk membangun sebuah kepercayaan. Begitu. Wah, ini menarik. Ini berarti Miralen itu bahasanya sudah membangun semuanya, sudah memikirkan segala risiko di awal, mempertimbangkan, tapi ini nanti dampak langkah ke depannya itu, Pak ya? Dampak jangka panjangnya ini ya, sudah betul sekali. Jadi Miralen
selalu membangun sebuah kepercayaan untuk di masa yang akan datang. Wah, siap-siap, baik-baik. Nah, ini nih Pak. Ini berarti apa ini? Dampak dari villa yang bisa dikontrol ini Pak? Ya, dampaknya itu adalah stabilitas. Wah, Nah, dengan adanya stabilitas ketika sebuah kawasan itu terkontrol ya. Jadi kita bisa memberikan atau menentukan standar keamanan, kemudian kenyamanan, dan lain-lain. Nah, sehingga di sini akan terbangunlah sebuah kepercayaan. Nah, di mana kepercayaan daripada customer itu adalah merupakan sebuah nilai yang nanti akan bisa memberikan nilai properti itu sendiri di masa yang akan datang. Nah, dengan adanya kepercayaan itu, jadi klien-klien itu akan merasa nyaman kepada kita, dalam hal ini Miraland sebagai pengembang. Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kami di sini, yaitu ketika klien itu atau investor itu membeli villa di kita. Nah, mereka sebenarnya bukan sekedar membeli villa saja, tetapi ada keberlanjutan. Keberlanjutan dalam hal ini adalah pelayanan kami untuk mereka. Nah, baik itu dari sisi maintenance, baik itu dari sisi pengelolaan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga walaupun mereka berada di luar Bali misalnya, jadi mereka sebagai pemilik villa di kompleks kita itu tetap merasa nyaman. Ya, begitu. Siap-siap Bapak. Nah, ini jarang dibahas di brosur, tapi kalau bicara tentang improvement atau lingkungan, ini dampaknya di jangka panjang itu tadi ya? Ya, betul sekali. Jadi sesuai dengan pengalaman kita di Miraland, sebelumnya kan kita itu membangun villa-villa unit di alam terbuka ya, satu di sebelah barat, satu di sebelah timur. Jadi menyebar satu-satu villanya. Nah, kendalanya ketika kita sudah serah terima, mereka tinggalkan ke luar Bali. Nah, masalahnya di sini datang. Maka contohnya misalnya karena villanya membaur dengan lingkungan sekitar ya. Jadi pengawasan security-nya tidak ada, kemudian yang menjaga kebersihannya juga tidak ada, kemudian ada kerusakan di villa mereka juga kesulitan mencari. Nah, mereka akhirnya menghubungi kita untuk minta bantuan kan. Nah, dari sinilah Miraland itu terus berbenah diri untuk selalu bisa memberikan yang terbaik kepada para klien kita. Wah, ini memang Miraland ini berarti termasuk proper sekali terhadap lingkungan yang ada di sekitar villa berarti Bapak ya? Ya, itu siap. pengalaman yang selalu kita jadikan pelajarannya. Wah, ini Pak Wayan. Jadi kan kita sempat bahas nih. Ini jadi terkait villa nih Pak. Ini menurut Bapak, berarti apakah villa unit lepas ya atau mungkin berdiri sendiri, ini menurut Bapak kurang baik atau bagaimana? Mungkin begini ya, itu tergantung daripada si klien itu sendiri. Nah, mungkin itu kalau ada seorang klien yang ingin membeli sebuah unit villa di tempat yang di tempat publik lah. Nah, itu mungkin orang-orang yang ingin akan kebebasan penuh ya. Misalnya mereka tidak ingin, kalau mereka mau masuk villa mereka tidak ingin ada security. Kalau orang mau masuk ke villa mereka tidak mau ribet untuk membayar layanan IPL misalnya. Pelayanan ini itu. Jadi mereka ini memang benar-benar ingin bebas. Nah, tetapi tentu saja kebebasan ini ada dampaknya. Nah, seperti misalnya awalnya kita membeli sebuah villa di sebuah lingkungan yang terbuka, misalnya green, ada ocean view-nya, ada pemandangan lautnya. Nah, ketika berjalan 3-5 tahun ke depan, kadang-kadang itu sering terjadi ini Afif ya, kalau di Bali itu sering terjadi. Sebuah villa dibeli, ketika membeli itu lingkungannya green.
Banyak kebun, banyak pemandangan kelihatan. Tetapi 3 atau 5 tahun ke depan, ternyata di depan vilanya ada orang membangun, tahu-tahu bikin gudang truk. Nah, tahu-tahu di belakang rumahnya orang membangun untuk produksi batako menggunakan mesin. Nah, hal ini tentu akan memberikan dampak yang negatif terhadap bangunan villa tersebut, sehingga tamu-tamu yang nginep di sana nanti merasa bising karena ada truk lalu lalang setiap hari. Kalau gudang truk itu misalnya puluhan truk yang lalu lalang di depan villa, atau ketika mereka tidur siang istirahat misalnya suara mesin batako yang sangat keras sekali sehingga mereka tidak bisa merasakan kenyamanan. Nah, itulah perbedaannya. Kalau di satu kompleks villanya itu kita sudah tata lingkungannya dari sebelumnya. Jadi kita akan mengatur lingkungan itu sesuai dengan keinginan kita, mulai dari security 24 jam. Jadi kalau setiap orang yang mau masuk itu nanti akan ditanya, Pak, Ibu mau kemana? Nah, kalau ada orang yang mencurigakan, yang tidak jelas tujuannya, ini itu akan dicegat di security. Nah, itu yang pertama. Kemudian sampahnya, kebersihannya itu kita kelola. Nah, kemudian lingkungannya kita tata dengan misalnya dengan menanam tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, kita rawat, kita siram tumbuh-tumbuhannya itu sehingga lingkungan ini tetap terjaga dalam jangka yang panjang. Begitu. Siap. Baik Bapak, menarik ini. Ini berarti balik lagi ke selera atau pilihan customer ya. Maksudnya berbeda-beda gitu. Tapi yang jadi titik penekanannya, titik poinnya, Miraland ini nggak hanya bikin saja, bangun, tapi juga memikirkan unit, bagaimana lingkungannya, bahkan security, infrastrukturnya juga nih Bapak ya. Ya, begitu. Sehingga siapapun yang membeli villa di Miraland Bali, itu kita jamin nanti kenyamanannya di masa yang akan datang. Siap Bapak. Nah, sekarang nih Pak, Apip mau tanya, dari sisi investasinya nih Bapak, kenapa komplek villa atau klaster ini lebih menarik atau mungkin lebih terpercaya lah kalau orang-orang misal ingin berinvestasi ke salah satu unit di klaster Villa Samani ini? Begini, kalau di klaster villa itu kan seperti saya katakan tadi, jadi penghuninya itu lebih nyaman. Nah, jadi bagi pemilik villa di dalam satu komplek itu memberikan jaminan keamanan, kenyamanan bagi tamu-tamu yang akan menginap di villa mereka. Nah, khususnya di Bali ini kan merupakan daerah wisata. Jadi banyak wisatawan yang baik nasional ataupun dari mancanegara datang, khususnya dari mancanegara. Jadi mereka datang ke Bali itu untuk liburan, di mana mereka mengharapkan sebuah hunian atau villa yang bisa memberikan kenyamanan. Ketika mereka tinggal di villa kita, nah mereka mendapatkan kenyamanan, menginap bersama keluarga, bersama sahabat. Nah, mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Wah, villa saya di Bali nyaman. Nah, kemudian mereka akan balik. Nah, mereka akan mengingat, menjadikan itu sebuah memori yang baik kan. Nah, sehingga tahun depan mereka datang kembali lagi ke tempat yang sama. Dan seringkali juga ketika mereka mendapat kenyamanan yang sesuai dengan harapan mereka, mereka akan menceritakan lagi kepada teman-temannya, kepada keluarganya, wah kalau nginap di Bali di mana? Tuh di Samani Villa Pecatu tuh sangat nyaman. Nah, sehingga bagi pemilik villa di dalam satu kompleks itu akan merasa diuntungkan dengan adanya kompleks ini, begitu. Entah baik di Samani Villa Pecatu atau Samani Villa Ungasan yang sekarang nih Pak ya. Nanti sama-sama terlindungi lah katakannya. Jadi kita bukan hanya tentang harga lagi nih, Miraland sudah mikir bagaimana pengalaman tamu yang menginap di Villa Samani ini tadi. Iya, itu merupakan sebuah konsep dari Miraland yang kita bangun selama ini. Karena pada dasarnya Miraland itu ingin memberikan sebuah pelayanan yang maksimal kepada kliennya. Contoh, kalau ada klien yang membeli villa orang luar Bali, misalnya dari Jakarta, dari Surabaya, atau dari luar
kota. Nah, mereka kan kalau mereka ke Bali, mereka nginap di Bali. Iya. Bagaimana kalau mereka tidak nginap di Bali? Siapa yang menjaga? Siapa yang mengawasi? Oh, iya. Siapa yang memaintenance? Di Miraland semua ini tercover. Ya, jadi tidak ada lagi keraguan dengan berinvestasi di Bali dengan Miraland. Semua kita nanti akan berikan pelayanan, baik itu kenyamanan, keamanan, dan lain-lainnya. Ya, begitu. Itu bisa digarisbawahi ya, Miraland ini nggak sekedar berbicara investasi jangka panjang, tapi juga aman dan nyaman di investasi itu tadi kan. Nah, ini berarti dari pembahasan tadi, mulai dari awal nih, berarti sebenarnya terkait komplek villa atau unit villa atau satuan villa, ini bukan hanya tentang benar atau salahnya. Tapi di sini Miraland nggak hanya sekedar merancang, nggak hanya membangun saja, bahkan dijaga dari awal perancangan sampai ke depannya. Ini merupakan konsep yang diusung oleh Miraland di Samani Villa, tadi Ungasan atau di Pecatunya. Merupakan sebuah investasi yang terbaik kalau kita bicara tentang jangka panjang, apalagi terkait struktur lingkungan yang nyaman, aman, dan lingkungan yang sangat tertib juga, Bapak. Mungkin Bapak ada closing statement tersendiri barangkali Ya, di segmen kali ini. sedikit saja dari saya ya, bahwa sebelum kita berinvestasi di Bali khususnya ya, kita harus memahami lingkungan. Betapa pentingnya kita mempunyai sebuah unit villa di lingkungan yang aman dan nyaman, karena ini akan memberikan dampak di masa yang akan datang, termasuk juga memberikan dampak dari sisi penghasilan, baik itu cash flow ataupun ROI ya, atau capital gain. Oh, Ya. iya, Nah, kalau misalnya berada di lingkungan kompleks, lingkungan yang aman dan nyaman, ini akan memberikan nilai sewa yang berkesinambungan. Baik. Okupansi tentu akan lebih memberikan nilai ya. Nah, kemudian dengan adanya okupansi yang selalu ramai dalam hunian villa tersebut, ini akan memberikan secara otomatis memberikan capital gain yang lebih. Tiap tahun nanti nilai villa akan semakin berkembang. Nah, apalagi kalau kita berinvestasi di Ungasan atau Pecatu seperti saat ini. Begitu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja mungkin Bapak ya untuk pembahasan kali ini. Kita akan lanjut di video-video berikutnya. Jangan lupa komen, share, like, dan subscribe. Terima kasih Bapak Wayan. Ya, terima kasih kembali Habib. Sukses Siap. selalu ya. Siap, terima kasih Bapak.